Malam itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Alip dan Ara sudah tertidur. Kulihat Mas Ruri sudah terpejam matanya. Aku masih melipat baju dan merapikannya ke dalam koper. Ketika sayup-sayup terdengar lagu lawas yang biasa diputar ibu di radio. Radio itu memang masih diletakkan di dapur dan belum sempat aku bereskan. Jantungku berdegup kencang. Karena sejak ibu meninggal, aku belum pernah lagi menyalakan radio itu. Kutepuk-tepuk pelan pundak Mas Ruri. Mas bangun. Ada apa, Ri? Ucapnya masih ngantuk. Mas dengar radio di dapur menyala. Tanyaku pelan sambil ku terus memastikan memang terdengar sayup-sayup suara itu. Mas Ruri bangun dan menatap ke arahku. Kamu tunggu di sini, biar Mas cek ke bawah. Aku ikut Mas, ucapku seraya mengikuti Mas Ruri dari belakang. Sayup-sayup nyanyian dari radio itu masih terdengar hingga tiba-tiba berhenti ketika kami hanya beberapa langkah saja dari pintu dapur. Radio itu masih ada di tempatnya. Mas Ruri mendekati radio itu dan memastikannya dalam kondisi off. Sekonyong-konyong Mas Ruri berteriak, "Hei, siapapun kalian yang sering mengganggu keluarga kami, pergilah yang jauh. Kalau tidak, kami akan mengusir kalian dengan paksa." Bentak Mas Ruri penuh amarah. Dan senyap, perasaanku mulai tak enak. Sudah Mas, kita ke atas, ucapku sambil ku genggam tangan Mas Ruri. Baru beberapa langkah keluar dari dapur menuju tangga, darahku terasa turun. Ketika mataku tertuju pada sesosok wanita yang tengah berdiri di tangga membelakangi kami. Wanita itu ibu, iya itu ibuku. Badanku tiba-tiba terasa ringan. Hawa dingin mengalir dari kepala ke ujung kaki, dan pandanganku gelap. Aku ambruk dan tak ingat apa-apa lagi. Aku membuka mata saat ku dengar lantunan ayat Quran yang dibacakan Mas Ruri. Waktu menunjukkan pukul 3.40. Dari masjid sudah terdengar orang mengaji. Badanku masih terasa sakit, kepalaku terasa berat. Mas Ruri menghentikan ngajinya saat melihat aku berusaha bangun dan duduk. "Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Ri," seraya menghampiriku dan duduk di sebelahku. "Kamu semalam pingsan saat kita mau naik tangga. Kamu kenapa, Ri?" Ingatanku kembali ke peristiwa tadi malam. "Aku melihat ibu berdiri di tangga itu, Mas," sahutku tiba-tiba terisak. "Mungkin kamu belum ikhlas, Ri. Ini semua sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus nerimo," lirih Mas Ruri sambil memeluk pundakku. "Tapi sudah banyak hal terjadi di rumah ini, Mas. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku mau pindah hari ini juga." Tangisku pun meledak. Jumat pagi itu aku izin tidak masuk kerja karena tubuhku benar-benar terasa sakit. Mas Ruri membuatkanku sarapan dan segelas susu hangat. "Ri, gak apa-apa Mas, tinggal bentar. Mas mau ketemu Ustadz Yasin yang Bapak bilang itu," tanya Mas Ruri sambil memakai baju kokonya dan bersiap untuk pergi. "Gak apa-apa Mas, aku sudah mendingan. Lagian ada Alip dan Ara yang menemaniku karena mereka gak sekolah juga hari ini," jawabku pelan. Jam 6:30 malam, Pak Ustadz sudah tiba di rumahku bersama Pak Didi. Sedang Mbak Sugeng yang juga kami undang sudah tiba lebih awal. Mas Sandi yang tadi pagi Mas Ruri telepon juga sudah ada sejak tadi sore. Kami duduk di atas karpet biru di ruang tengah lantai bawah. Pak Ustadz meminta sebotol air putih. Tak berselang lama, Pak Ustadz dengan khusyuk membacakan surat-surat Al-Quran sambil membawa botol tersebut. Sesaat kemudian, beliau berkeliling ke semua sudut rumah. Dia mencipratkan air dari botol tersebut. "Sudah saya pagari semua titik area di rumah ini. Saya akan coba memanggil makhluk yang selalu mengganggu rumah ini. Saya akan memediasi makhluk itu ke dalam tubuh Pak Didi.
Saya harap selama proses ini semua bersikir jangan berhenti apapun yang terjadi nanti, ucap Pak Ustadz. Setelah sholat Isya berjamaah, Pak Ustadz mulai memimpin doa. Duduk bersila dengan kedua tangan terangkat sambil memegang tasbih. Pak Didi pun duduk bersila, tepat di depan Pak Ustadz dalam jarak 1 meter. Sedang aku, Mas Ruri, Mas Sandi, dan Mbak Sugeng duduk mengelilingi. Baru saja doa yang dipimpin Pak Ustadz dimulai, suhu udara di ruangan langsung meningkat dan terasa sangat panas sekali. Tiba-tiba Pak Ustadz menghentakkan tangannya ke lantai sambil mengumandangkan kalimat-kalimat yang tak kupahami. Sejurus mata terlihat tubuh Pak Didi mulai bergetar. Dan dari mulutnya terdengar suara berdesis. Assalamualaikum. Siapa kamu? Pak Ustadz mulai membuka percakapan dengan makhluk yang kini sudah masuk ke dalam tubuh Pak Didi. Mau apa kalian? Jangan ikut campur. Terdengar suara perempuan penuh amarah keluar dari mulut Pak Didi. Justru saya yang bertanya, kenapa kamu ada di rumah ini dan mengganggu keluarga ini? Kamu tidak perlu tahu. Cepat pergi dari sini atau aku bikin mati jasad ini. Ancam makhluk itu sebari tertawa cekikikan. Pak Ustadz sekilat memegang jari kaki Pak Didi dan menjepit dengan tangannya sambil berkomat kamit. Seketika terdengar lengkingan kesakitan dari makhluk itu. Baik, tapi hentikan dulu. Sakit. Ini bukan salahku. Aku hanya disuruh. Teriak makhluk itu. Jawab pertanyaan saya. Kalau tidak saya bakar kamu. Ancam Pak Ustadz. Pak Ustadz melepaskan jepitannya. Makhluk itu pun mulai bicara. Namaku Saima. Aku berasal dari tempat lain yang jauh. Aku dikirim ke rumah ini agar penghuninya mati atau jadi gila. Siapa yang menyuruh kamu? Desak Pak Ustadz. Aku tidak bisa katakan. Aku harus menyelesaikan tugasku. Aku belum berhasil mencelakai wanita ini, ucap makhluk yang ada di tubuh Pak Didi sambil menunjuk ke arahku. Aku terkaget. Tubuhku mendingin. Tiba-tiba Mas Ruri menyela. Apa salah istriku? Aku hanya disuruh. Aku belum berhasil karena ada makhluk lain yang selalu menghalangiku dan melindungi wanita ini. Katakan sekarang, siapa yang menyuruhmu? Atau saya akan benar-benar membakarmu. Pak Ustadz kembali mengancam sambil menjepit jempol kaki Pak Didi. Kembali makhluk itu mengerang kesakitan. Ampun. Aku tak bisa katakan karena pasti aku akan dibunuh. Siapa yang akan membunuhmu? Dukun yang membuat duhul santet di rumah ini. Kalau kamu ingin tahu, tunggu saja. Kamu segera temukan dan hancurkan buhulnya, maka santet akan terbalik kepada orang yang menyuruh dukun itu. Ucap makhluk itu sambil menahan rasa sakit karena Pak Ustadz masih belum lagi melepas jepitannya. Di mana buhulnya? Lepaskan dulu aku, nanti akan kutunjukkan. Pak Ustadz pun melepaskan jepitannya. Namun dalam waktu bersamaan, tubuh Pak Didi terkulai lemas jatuh ke lantai. Makhluk itu telah keluar dari tubuh Pak Didi tanpa menjawab pertanyaan terakhir dari Pak Ustadz. Kulihat Mbah Sugeng dan Om Sandi membopong tubuh Pak Didi yang terlihat lemah dan membawanya ke sofa dalam pandanganku yang mulai samar. Tubuhku tiba-tiba terasa ringan, dan yang kulihat hanya warna putih yang dalam hitungan detik kudapatkan diriku ada di sebuah tempat seperti hutan.
Kuarahkan pandanganku sekeliling. Semua pohon-pohon yang besar mengelilingi. Dan tepat di depanku, sebuah pohon besar dengan cabang yang rimbun. Seperti ada yang menggerakkan kakiku. Aku berjalan mendekati pohon besar itu. Sekilas kulihat sesosok wanita berdiri tepat di depan bagian depan pohon yang selebar pintu. Sosok wanita yang tak asing lagi bagiku. Iya, ibuku. Kerinduanku terasa membuncah di dada. Ibu, ucapku lirih. Ibu tersenyum ke arahku, melambaikan tangannya, lalu membuka pintu yang kulihat tiba-tiba sudah berada di depan pohon besar itu. Aku mengikuti ibu masuk ke dalam pintu itu, seperti masuk ke sebuah rumah yang luas sekali. Saking luasnya aku tak bisa melihat batas ujung dari rumah itu. Semua ruangan tanpa sekat dengan cat putih dan langit-langit yang tinggi. Aku terus mengikuti ibu yang terus berjalan tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hingga tiba di sebuah ruangan yang penuh dengan helaian selendang warna putih tergantung pada batang-batang besi putih. Ibuku berhenti dan berbalik menghadapku. Lakukanlah, lakukanlah, dan kita akan bersama lagi. Tidak akan terpisah lagi, nak. Bujuk ibuku. Seperti tak dapat kukendalikan, kedua tanganku meraih sebuah selendang putih yang menjuntai ke bawah yang ujungnya sudah terikat dengan besi putih. Ku ambil kursi model klasik yang berada di dekatku. Aku naik ke atas kursi itu. Langsung ku ikatkan selendang menjerat leherku. Terasa sesak dan sulit bernapas. Suara ibu terus terdengar. Tendang jatuh kursinya. Kakiku hendak menendang kursi yang kupijak ketika sebuah tangan menahan kakiku. Sejurus mataku memandang ke bawah dan kulihat seorang nenek tua berambut putih tengah memegang kakiku. Dengan sorot mata tajam, nenek itu berkata, "Jangan takut, nak. Aku yang selalu ada di dekatmu. Jangan ikuti iblis yang menjelma menjadi ibumu. Ucapkanlah kalimat-kalimat Allah yang bisa kau ucapkan sekarang juga." Antara sadar dan tidak, aku mencoba ucapkan. Tapi begitu sulit, lidahku terasa kaku dan keluh. Aku terus berusaha dan pada akhirnya dengan napas tersenggal-senggal, mulutku berucap, Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku mulai tersadar dan kaget mendapati keadaanku dengan sehelai selendang yang menjerat leherku. Aku merasakan napasku makin sesak karena jeratan selendang itu begitu mencekik. Dengan cepat ku coba membuka ikatannya dan aku pun terjatuh. Terasa lemah seluruh persendianku. Tiba-tiba rumah besar yang tadi ku masuki hilang begitu saja dan aku sudah berada kembali di rumahku di ruang tengah. Sosok ibuku pun tak kulihat lagi. Tapi berganti di hadapanku menjelma sesosok makhluk mengerikan. Sosok seperti seorang wanita dengan rambut terurai tanpa wajah. Tidak ada mata dan hidung, hanya sebuah mulut yang menyeringai. Aku tidak melihat Mas Ruri, Pak Ustadz dan yang lainnya. Juga sosok nenek yang berambut putih itu. Hanya aku dan makhluk itu yang kini tengah tertawa menyeringai. Sebelum hilang rasa takutku, ku dengar satu suara berbisik di telingaku. Iya, itu suara si nenek berambut putih tadi. Lawana, lawan, baca ayat-ayat Allah. Sekuat tenaga aku bacakan ayat kursi dengan suara bergetar dan parau. Aku terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga makhluk yang ada di hadapanku terlihat semakin memudar dan seolah menjadi asap tipis yang kuikuti dengan mataku. Asap itu bergerak masuk persis ke pojok kolam yang berbatasan dengan ruang tengah tempatku berdiri. Aku seperti baru terbangun ketika tangan Mas Ruri menepuk-nepuk lembut pipiku. Ri, sadar Ri. Kubuka mataku terasa berat. Kulihat Mas Ruri menatap cemas di hadapanku. Kudapati kepalaku ada di pangkuannya.
Pak Ustadz dan yang lainnya masih berada di sana dan semua terlihat seperti mencemaskanku. Alhamdulillah, Nak Riana sudah sadar, ucap Pak Ustadz perlahan. Aku berusaha bangun dan duduk dibantu Mas Ruri. Kurapikan jilbabku yang seperti sempat terlepas dari kepalaku. Aku masih belum mengerti apa yang sudah terjadi tadi. Saat itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Pak Ustadz menceritakan kalau tadi aku seperti kesurupan. Aku berusaha mencekik leherku dengan menggunakan jilbab yang kupakai. Setelah itu aku pingsan beberapa saat. Sebelum akhirnya terdengar dari mulutku lafaz Allah dan bacaan ayat kursi. Mas Ruri terus menepuk-nepuk pipiku hingga aku bangun dan tersadar. Aku pun menceritakan semua kejadian yang kualami tadi. Aku terseguk menangis. Aku masih teringat ibu yang kulihat tadi. Pak Ustadz menjelaskan kalau sosok ibu yang kulihat tadi adalah jelmaan jin yang sering mengganggu rumah ini. Karena jin makhluk yang bisa menjelma menjadi apapun. Mungkin jin itu juga yang membisiki Tiara untuk melakukan bunuh diri. Kalau tentang kematian ibu, itu sudah takdir Allah. Umur ibu memang sampai hari itu. Tak ada yang dipersalahkan, karena kematian itu ketetapan Allah. Begitu juga Tiara, walau mencoba melakukan bunuh diri, tapi karena takdir kematiannya belum tiba, alhamdulillah masih bisa terselamatkan. Pak Ustadz juga mengatakan mungkin ada sosok yang mendampingiku. Biasanya dari leluhur yang selalu menjaga dari perbuatan buruk makhluk-makhluk lain. Aku jadi teringat cerita ibu. Kalau kakek buyutku orang yang berilmu dan konon bisa berjalan di atas air. Wallahu a'lam bishawab. Juga beberapa orang pernah mengatakan kalau aku ada yang menjaga. Itu pun tak kuhiraukan, karena aku memilih percaya pada Allah yang menjagaku. Mengenai tadi yang dialami Nariana, saya berasumsi kalau buhul santet itu mungkin ditanam di pojok kolam, di mana makhluk itu asapnya masuk ke sana. Dari sejak saya datang tadi, saya pun merasakan energi negatif terbesar berasal dari sana. Bagaimana pendapat yang lain? Ucap Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, saya sependapat. Bagaimana kalau kita gali saja di sana? Jawab Mas Ruri. Menurut saya sekarang kita istirahat dulu. Nanti jam 2 setelah tahajud kita coba gali tanah yang ada di pojok itu. Saya sudah pagari semua ruangan agar makhluk itu tak datang lagi. Saran Pak Ustadz. Akhirnya aku dan Mas Ruri beristirahat di lantai atas, sedang Pak Ustadz dan lainnya di lantai bawah. Jam 2 dini hari, Mas Ruri tidak membangunkanku karena melihat aku masih tidur terlelap. Pak Ustadz mulai melakukan sholat tahajud berjamaah dan terus bermunajat memimpin doa. Selang 30 menit kemudian, penggalian di pojok kolam dimulai. Dari tepi kolam masih ada jarak kurang lebih 1 meter ke pojok kolam. Area itu hanya ditanami rumput Jepang. Dan selang 30 menit telah berlalu, tidak ada benda yang ditemukan. Hingga kedalaman kurang dari 1 meter, ujung cangkul mengenai bungkusan putih yang sudah kusam diikat dengan kain putih lagi seperti bahan kain kafan. Disertai dengan doa, bungkusan kain itu pun dibuka. Terlihat di dalamnya ada kain putih yang dilipat bertuliskan huruf Arab gundul ukuran sekitar 20 x 10 cm. Juga terdapat sejumput rambut. Pak Ustadz segera membungkus kembali kain tersebut dan membawanya ke bagian depan rumah. Di teras rumah, buhun kain itu pun dibakar. Diiringi wirid dan zikir. Jam kini menunjukkan pukul 4.15 menit. Suara orang mengaji dimulai terdengar sayup-sayup dari masjid. Pak Ustadz masih berbincang-bincang di lantai bawah bersama Mas Ruri dan yang lainnya sambil menunggu azan subuh. Aku terbangun tak kala telingaku mendengar suara toa dari masjid. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Rahmat Sumirat pada hari Sabtu pukul 3.20. Semoga diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya.
Al-Fatihah. Dek, jantungku berdegup dan langsung terbangun. Kudengarkan lagi suara dari toa masjid yang diulang 2 kali. Iya benar, kudengar kalau yang meninggal itu Pak Rahmat. Bergegas aku turun ke bawah. Kudapati Mas Ruri, Pak Ustadz, dan lainnya pun tengah saling berbicara tentang berita dari toa masjid tersebut. Mas, benarkah yang meninggal itu Pak Rahmat? Iya Ri, benar. Ini Mas sama Pak Ustadz mau ke masjid dan memastikan ke sana. Cukup lama Mas Ruri pergi ke masjid hingga lebih dari 1 jam baru kembali ke rumah. Maaf Mas Lama, tadi dari masjid Mas langsung takziah ke rumah Pak Rahmat. Kata istrinya, tadi malam Pak Rahmat masih sehat walafiat, tidak sakit apapun. Ketika subuh tadi, istrinya terbangunkan karena suara napas Pak Rahmat seperti mengorok dan tidak lama berselang langsung meninggal. Istrinya tak banyak bercerita karena masih syok. Mas tadi sempat lihat jenazahnya. Yang Mas kaget kok wajahnya seperti hitam lebam, padahal baru beberapa jam meninggalnya. Cerita Mas Ruri diakhiri nafas panjang. Apa mungkin Pak Rahmat yang mengirim santet ke kita? Tanyaku mendelik. Wallahu alam Ri, kita tidak bisa menuduh orang tanpa bukti. Yang jelas, kita bersyukur Nuhul santet yang ditanam di rumah ini sudah ditemukan. Dan tadi sudah dibakar sama Pak Ustadz. Semoga tak ada lagi gangguan di rumah ini, ucap Mas Ruri seraya menggenggam erat tanganku. Setelah minum kopi dan sarapan ala kadarnya, Pak Ustadz berpamitan pula. Tak lupa Pak Ustadz berpesan agar setiap hari membaca Quran di semua ruangan. Jangan meletakkan patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa seperti foto yang sebelumnya aku tempel di dinding. Dan setiap masuk keluar dari rumah harus selalu berdoa. Pak Ustadz, apa benar yang mengirim santet itu Pak Rahmat yang tadi meninggal? Kutanyakan ulang pada Pak Ustadz, aku hanya ingin memastikan saja. Pak Ustadz hanya tersenyum. Insya Allah, sekarang santetnya sudah dimusnahkan. Semoga tak ada gangguan lagi. Dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santet itu tak akan pernah mengenai siapapun kalau Gusti Allah tidak mengizinkan, ucap Pak Ustadz sebelum membalikkan tubuhnya meninggalkan kami. Pagi ini terasa sangat berbeda. Atmosfer rumah tidak sedingin sebelumnya. Ada hawa hangat seiring semburat sinar matahari masuk melalui jendela. Biasanya kalau sedang sendirian di lantai bawah sering terasa merinding. Kini perasaan itu tidak ada. Apa kita tetap akan pindah, Ri? Ucap Mas Ruri mengagetkanku yang tengah terpaku berdiri. Aku terdiam sejenak. Ku pejamkan mata, ku tarik nafas panjang. Iya Mas, aku tetap ingin pindah. Rumah ini penuh dengan kenangan pilu tentang ibu dan yang lainnya. Semoga ada rezekinya buat kita rumah ini cepat terjual dan kita bisa membangun atau membeli rumah baru. Tidak usah yang sebesar ini Mas. Rumah sederhana saja yang cukup buat kita berempat dan juga bisa bawa Bapak. Biar Bapak kita yang rawat, ucapku lirih dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mas Ruri mengangguk dan kembali memelukku. Kubenamkan kepalaku di dadanya. Kurang lebih 3 bulan sejak kami pindah rumah itu akhirnya laku terjual. Walau dengan harga murah di bawah pasaran. Kami sangat lega dan bersyukur. Setelah lebih dari 4 tahun menghuni rumah itu. Tidak semua kejadian aku ceritakan di sini. Seperti saat Ara terjatuh terguling-guling di tangga. Dan ku masih bersyukur Ara baik-baik saja walau ada luka lecet di dahi. Dan yang cukup seram bagiku, beberapa kali terdengar pintu kamar diketuk tepat jam 12 malam. Dan saat Mas Ruri buka, tak ada siapapun. Juga Bu Sugeng tetangga depan rumahku pernah bilang beberapa kali suka mendengar suara teriakan perempuan dari dalam rumahku saat malam hari. Kini kami membeli sebidang tanah yang luas di desa dekat orang tua Mas Ruri.
kami membangun rumah sederhana. Bapak pun sudah sehat kembali dan tinggal bersama kami. Mas Ruri mencoba usaha ternak ayam dan berkebun. Oh iya, sesekali aku chat ngobrol dengan Bu Sugeng kalau rumah itu sampai sekarang belum ditempati. Dan ada tulisan mau dikontrakan. Sedang berita sedihnya, Tiara adikku kini sudah bercerai dengan Mas Adi. Oke Sobat Nyai, itulah akhir kisah rahasia rumahku berhantu. Semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil menjadi pelajaran. Untuk sobat-sobat Nyai yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.